Shalom, perkenalkan nama saya Kahimara Marihi, NIM 31220446. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Judul morfologi tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama mengidentifikasi dan menjelaskan sistem perakaran. Sistem perakaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem akar tunggal, di mana jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Yang kedua, sistem akar serabut. Jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Nah, soal yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk batang, jenis batang, arah tumbuh batang, dan percabangan. Bentuk batang yang pertama ada yang bulat, contoh bambu dan kelapa. Yang kedua ada yang bersegi, contoh batang teki atau bersegi tiga. Ada batang markisa atau bersegi empat. Yang ketiga, bentuk batang pipih, Phyllokladia, amat pipih dan pertumbuhan terbatas. Ada Cladodia, amat pipih dan pertumbuhan tidak terbatas. Adapun arah tumbuh batang. Yang pertama tegak lurus, contoh pepaya. Yang kedua menggantung, contoh anggrek. Yang ketiga berbaring, contoh semangka. Yang keempat menjalar atau merayap, contoh batang ubi jalar. Yang kelima serong ke atas atau pangkal batang berbaring tetapi bagian lainnya membelok ke atas, contoh kacang tanah. Yang keenam, mengangguk atau tegak lurus ke atas dan membengkok kembali ke tanah, contoh bunga matahari. Yang ketujuh, memanjat atau batang tumbuh ke atas dengan menggunakan penunjang, contoh pada akar pelekat sirih. Yang kedelapan, membelit atau jika batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang dan membelit penunjangnya, contoh membelit ke kiri, ada kembang telang. Adapun juga membelit ke kanan, contoh gadung. Pembagian tumbuhan berdasarkan batang. Yang pertama, tumbuhan tidak bercabang. Tumbuhan ini hanya tampak dari luar seolah tidak memiliki batang, namun sebenarnya memiliki batang. Contoh sawi. Yang kedua, tumbuhan yang berbatang. Adapun sifat-sifat batang, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua, memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan. Yang keempat, tempat penimbun zat-zat makanan cadangan. Adapun permukaan batang. Yang pertama, licin, contoh batang jagung. Yang kedua, berhusuk atau permukaannya berigi-rigi, contoh ilet. Yang ketiga, beralur atau membujur batang dengan adanya alur, contoh hau. Yang keempat, bersayap atau batang bersegi, contoh ubi dan markisa. Adapun fungsi batang. Yang pertama, berbentuk panjang bulat seperti silinder. Yang kedua, terdiri dari ruas-ruas buku. Yang ketiga, tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Yang keempat, bertambah panjang di tiap ujungnya. Yang kelima, mengadakan percabangan.
Keenam, tidak berwarna hijau kecuali pada tumbuhan dengan umur pendek. Soal yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan klasifikasi daun, termasuk daun lengkap atau daun tidak lengkap. Pengertian daun adalah salah satu tumbuhan yang penting dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Jika memperlihatkan daun berbagai jenis tumbuhan, akan terlihat bahwa ada di antaranya yang pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja. Daun yang demikian dinamakan daun tunggal atau folium simplex. Tangkai bercabang-cabang dan baru. Pada cabang tangkai ini terdapat helaian daun sehingga di sini pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian daun dan disebut daun majemuk atau folium compositum. Adapun daun lengkap terdiri dari bagian daun seperti pelepah atau vagina, tangkai daun atau petiolus, dan helaian daun atau lamina. Contohnya daun keladi. Adapun daun tidak lengkap mempunyai salah satu atau dua dari ketiga bagian daun tersebut daun tidak lengkap. Misalnya tidak memiliki pelepah daun seperti daun putri malu. Alasannya, daun termasuk tidak lengkap karena terdiri atas tangkai serta helaian daun. Daun dikatakan lengkap apabila terdiri atas 3 bagian, yaitu upih atau pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Daun yang tidak memiliki upih daun juga disebut daun bertangkai. Soal yang keempat, mengidentifikasi dan menjelaskan bangun dan bentuk daun. Bangun daun merupakan bentuk helaian daun secara keseluruhan. Bangun daun hanya perlu dilihat satu helaian daun atau lamina saja, jika daun tersebut merupakan daun majemuk. Yang pertama, ada bagian terlebar di tengah helaian daun itu bentuk daun disebut bulat atau orbikulate. Contoh daun terate. Kedua, daun tersebut membentuk perisai atau peltate. Contoh daun kuping gajah dan keladi. Ketiga, daun berbentuk bangun jorong atau ovalis. Contoh daun sirih. Yang kedua, bagian terletak di bagian bawah antara tengah daun dan pangkal daun. Yang pertama, ada yang bulat atau ovatus. Itu tidak bertoreh atau berlekuk. Yang kedua, bentuk daun disebut memanjang atau oblong. Yang ketiga, bentuk daun disebut lancet. Yang keempat, bersegi tiga atau triangularis. Yang kelima, delta atau deltoideus.
Yang keenam, belah ketupat. Adapun pangkal daun bertoreh atau berlekuk. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada ginjal, yang ketiga anak panah, keempat tombak atau hastate, yang kelima bertelinga atau aurikulat. Yang ketiga, tidak ada bagian terlebar dan bagian daun merata. Pertama, berbangun garis atau linearis, contoh daun rumput gajah. Yang kedua, berbangun pita atau lingulatus, contoh daun jagung. Yang ketiga, berbangun pedung atau ensiformis, contoh daun nenas. Yang keempat, berbangun paku atau subulatus. Yang kelima, berbangun jarum atau akerochus. Yang keempat, bagian daun terlebar terletak di bagian atas antara tengah daun dan ujung daun. Yang pertama terdapat pada semangi gunung, anak daunnya berbentuk jantung terbalik. Yang kedua terdapat pada semanggi, anak daunnya berbentuk segitiga terbalik. Yang ketiga, sedangkan pada tapak liman, daunnya berbentuk seperti sudip. Yang keempat, bentuk lainnya adalah lanset terbalik atau oblan keolat. Soal yang kelima, mengidentifikasi dan menjelaskan variasi helaian daun, mulai dari ujung daun, pangkal daun, pertulangan daun, tepi daun, dan daging daun, dan warna daun. Variasi helaian daun atau lamina merupakan bagian daun yang terpenting dan letak menarik karena memiliki bentuk, ukuran, serta warna. Adapun sifat-sifat daun, yang pertama bangunnya atau helaiannya, yang kedua ujungnya, yang ketiga pangkalnya, yang keempat susunan tulang daun, yang kelima tepinya, yang keenam daging daun. Yang pertama ujung daun atau apex folium, yaitu ada yang meruncing atau akutus, yang kedua meruncing atau acuminatus, yang ketiga tumpul atau obtusus, yang keempat membulat atau rotundatus, yang kelima rompang atau truncatus, yang keenam terbelah atau refusus, yang ketujuh berduri atau mukionatus, yang kedelapan berekor atau caudate. Yang kedua ada pangkal daun. Yang pertama ada yang meruncing atau acutus, yang kedua ada yang meruncing atau acuminatus, yang ketiga ada yang tumpul atau obtusus, yang keempat ada yang membulat atau rotundatus, yang kelima ada yang rompang atau rata, truncatus, yang keenam berlekuk atau emarginatus. Terus yang ketiga susunan tulang daun. Ada yang menyirip atau peninerve, yang kedua mencari palminerve, yang ketiga melengkung purninerve, yang keempat sejajar atau rectinerve.
Yang keempat, tepi daun. Ada yang bertoreh. Yang pertama, bertoreh merdeka atau folium sectum, yaitu ada yang berigi, ada yang berombak, bergigi, beringgit, dan rata. Yang kedua, bertoreh tidak merdeka atau folium disectum, itu ada yang berlekuk, bercangkap, dan berbagi. Yang kelima, daging daun. Yang pertama itu ada yang tipis seperti selaput, contoh daun paku selaput. Yang kedua seperti kertas, contoh daun pisang. Yang ketiga tipis lunak, contoh daun selada air. Yang keempat seperti perkomen, contoh daun kelapa. Yang kelima seperti kulit atau belulang, contoh daun nyamplung. Yang keenam berdaging, contoh daun lidah buaya. Adapun warna daun. Warna daun itu yang pertama ada yang warna merah, contoh daun bunga alkalifa. Yang kedua hijau bercampur merah. Yang ketiga ada yang warna hijau kekuningan. Yang keempat ada yang hijau tua. Soal yang keenam, mengidentifikasi dan menjelaskan jenis daun dan tata letak daun. Jenis daun yang pertama ada yang menyirip. Daun menyirip adalah macam-macam daun menyirip memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Contoh daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Adapun daun majemuk menyirip ganda. Yang pertama menyirip ganda 2, yang kedua menyirip ganda 3, yang ketiga menyirip ganda 4, dan seterusnya. Menyirip ganda dengan sempurna tidak ada anak daun yang duduk pada ibu tangkai. Menyirip ganda tidak sempurna. Menurut duduknya anak daun pada ibu tangkai dan menurut besar kecilnya anak daun yang terdapat pada satu ibu tangkai, daun majemuk menyirip dengan anak daun berpasang-pasangan, menyirip bersaling, menyirip berselang-seling, contoh anak daun tomat. Adapun susunan anak daun pada ibu tangkai. Menurut susunan anak daun pada ibu tangkai, daun majemuk dibedakan menjadi yang pertama ada daun majemuk menyirip, kedua ada daun majemuk menjari, yang ketiga ada daun majemuk bangun kaki, yang keempat ada daun majemuk campuran. Adapun daun majemuk menyirip beranak daun 1 dijumpai pada pohon jeruk. Daun majemuk menyirip genap. Ada anak daun gasal, ada anak daun genap. Dan majemuk menyirip gasal, ada anak daun gasal, ada anak daun genap. Daun majemuk menjari berdasarkan jumlah anak daun. Yang pertama beranak daun 2, yang kedua beranak daun 3, yang ketiga beranak daun 5, yang keempat beranak daun 7, yang kedelapan beranak daun 7 atau lebih. Adapun bagian daun majemuk. Yang pertama ibu tangkai daun atau daun tunggal tangkai ibu tulang. Yang kedua tangkai anak daun atau daun tunggal pangkal tulang cabang.
Yang ketiga, anak daun atau helaian daun terpisah oleh tore. Yang keempat, upih daun atau tidak selalu ada. Jenis daun yang pertama, menyirip. Yang kedua, daun mencari. Yang ketiga, daun melengkung. Yang keempat, daun sejajar. Adapun tata letak daun. Tata letak daun pada batang. Daun biasanya terdapat pada batang dan cabang-cabangnya. Ada pula yang berjajar-jajar pada suatu bagian pangkal batang atau pada ujung batang. Buku-buku batang merupakan bagian batang atau cabang batang tempat duduknya daun. Buku-buku pada batang biasanya tampak membesar dan melingkar batang seperti cincin, misalnya pada bambu, tebu, dan semua jenis rumput. Sekian dan terima kasih.